Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ufuk timur cahaya bersinar, Pengadilan Tinggi Agama berdiri tegak, melayani dengan hati penuh integritas, bersatu dalam langkah menuju tuntas. Bersih dari celah, tegas tanpa ragu, transparan melaju demi bangsa dan waktu. Dengan semangat juang nilai-nilai suci, kami hadirkan keadilan penuh arti. PTA Palu mengabdi sepenuh jiwa untuk negeri, wujudkan asa mulia. Oh, BBM jadi tujuan utama. Birokrasi bersih, layanan prima. Integritas jadi nafas kami, profesional, jujur dan peduli. Kami terus melangkah pasti demi keadilan yang hakiki. PTA Palu mengabdi sepenuh jiwa, transparan melaju demi bangsa dan waktu. Dengan semangat juang nilai-nilai suci, kami hadirkan keadilan penuh arti. PTA Palu mengabdi sepenuh jiwa untuk negeri, wujudkan asa mulia. Oh, BBM jadi tujuan utama. Birokrasi bersih, layanan prima. Integritas jadi nafas kami, profesional, jujur dan peduli. Kami terus melangkah pasti demi keadilan yang hakiki. Mari bersatu kita buktikan, PTA Palu siap melayani dengan ketulusan, menuju predikat yang kita dambakan. BBM kita raih kemenangan. Oh, semua kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast Pengadilan Tinggi Agama Palu, saya Aprianti, selalu bersama sahabat peradilan dimanapun Anda berada, dan selalu memberikan informasi yang terkini dan ke depan. Baik, sahabat peradilan dan sahabat Nabilo Pura, seperti biasanya di podcast ini akan selalu kami hadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi seputar pengadilan, untuk Pengadilan Tinggi Agama Palu dan sekitarnya, juga untuk informasi yang akan diberikan oleh narasumber untuk berbagi kepada sahabat peradilan dan sahabat Nabilo Pura. Baik, bersama saya sudah ada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Beliau adalah sosok seorang ayah, seorang bapak yang sangat bijaksana. Untuk lebih dekat dengan beliau, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di siang hari ini tetap segar dan semangat Bapak ya. Semangat. Baik Bapak, beberapa waktu ke depan podcast Nabilo Pura akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk mengupas tuntas tentang pengawasan, terutama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu ini yang membawahi beberapa pengadilan agama di Sulawesi Tengah. Itu nantinya akan Bapak berikan seperti apa nanti gambarannya pengawasan di wilayah kita ini Bapak. Untuk itu mungkin untuk lebih dekat dengan sahabat peradilan, Bapak silahkan memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudung ya, selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, di mana salah satu
tugas saya, Ya. tugas pokoknya adalah sebagai koordinator ya, pengawasan, Baik Bapak. baik untuk pengawasan daerah ya, atau pengawasan bidang di internal perguruan tinggi agama sendiri. Baik, Jadi Bapak. itulah salah satu tugas pokok saya selaku wakil ketua yang diamanati oleh undang-undang untuk mengawasi. Nah, Baik. itu barangkali ya. Kemudian di pengadilan ini kan kita di Sulawesi Tengah terutama, ini singkat saja ya, Baik, kita Bapak. begitu luas wilayah, kemudian sehubungan dengan ya suasana saat ini. Ya. Ada yang menganggap pengadilan yang begitu agak hangat-hangat dikit. Iya. Tentu peran pengawasan ya. Di lingkup Mahkamah Agung ada badan pengawasan. Baik. Maka kita di Pengadilan Tinggi Agama sendiri yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk juga melakukan pengawasan. Ya. Sebagaimana diamanahkan oleh ya undang-undang itu sendiri, kemudian oleh peraturan Mahkamah Agung. Baik. Ya, tahun 2016 ada 3 peraturan yang mengatur tentang pengawasan. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 7 ya, tahun 2016 tentang penegakan disiplin hakim. Ya. Kemudian peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016 juga tentang pembinaan dan pengawasan melekat dari atasan kepada aparatur di bawahnya. Baik. Dan yang ketiga peraturan Mahkamah Agung nomor 9 ya tentang pengawasan, itu tentang aplikasi pengawasan ya. Tentu ini hubungannya dengan pengawasan penanganan pengaduan. Jadi itu barangkali sementara. Jadi intinya saya selaku koordinator pengawasan punya tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh para hakim tinggi pengawas. Baik, baik Bapak. Sejauh ini Bapak untuk pengawasan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu sendiri dengan membawahi pengadilan agama di Sulawesi Tengah yang wilayahnya cukup luas Bapak. Apakah Bapak terkendala ataupun itu menjadi apa ya Bapak ya, semacam beberapa kendala terkait jadi, dengan kendala Bapak. Begini. Mahkamah Agung itu mungkin ya sebagai turunan dari peraturan peraturan tadi, di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membuat aplikasi untuk pengawasan ini. Baik. Ada aplikasi e-Binwas dengan betul. dari berbagai aplikasi yang ada yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Baik. Untuk urusan pengawasan ini ada aplikasi e-Binwas. Baik. Ya tentu dengan kendala geografis yang luar biasa luasnya ya ini Sulawesi Tengah ini, maka dengan e-Binwas ini di situ ada fitur pengawasan daerah dan ada kolom fitur pengawasan bidang untuk internal. Baik. Jadi kita meskipun Luwuk, Buwol, Tol itu begitu jauh, pengawasan daerah bisa dilakukan melalui aplikasi e-Binwas. Ya. Kita kan juga sekarang bisa Zoom, bisa langsung mengawasi secara sidak melalui Zoom kan bisa. Nah, jadi e-Binwas ini ada untuk pelaksanaan pengawasan daerah melalui e-Binwas. Dan untuk internal, ya kita juga ada di aplikasi e-Binwas itu ada format pengawasan bidang. Ya. Jadi udah lebih dengan aplikasi itu luar biasa. Baik. Jadi kita bisa menghemat anggaran, menghemat waktu, dan bisa di mana saja, kapan saja melakukan pengawasan melalui e-Binwas. Bisa tengah malam, bisa dini hari, sambil tahajud, bisa buka aplikasi. Apalagi pada jam kerja tentunya itu barangkali ya. Jadi untuk e-Binwas sendiri Bapak ya yang digunakan sebagai aplikasi untuk pengawasan tidak terlalu bermasalah dan terkendala Bapak ya. Kemudian Bapak di Mahkamah Agung sendiri ada badan pengawasan yang akan turun setiap saat di seluruh Indonesia di bawah Mahkamah Agung. Kemudian pada saat mereka turun atau tim itu turun, tim Bawas turun, selama ini kami tidak pernah melihat adanya aplikasi Bapak. Jadi pada saat pengawasan beliau langsung turun secara detail untuk memeriksa segala macam yang mereka butuhkan. Kemudian aplikasi e-Binwas bisa saja secara online. Untuk memadukan antara keduanya Bapak itu seperti apa Bapak? Jadi begini,
Mahkamah Agung itu kan punya badan pengawasan, Baik. di mana salah satu tugasnya ya tentu mengawasi secara reguler ya, pengawasan rutin ya, turun ke daerah-daerah secara terjadwal atau melakukan penanganan pengaduan. Baik. Ya. Di Mahkamah Agung itu di badan pengawasan ada aplikasi SIWAS, sistem pengawasan itu di mana seluruh masyarakat yang ingin mengadukan masalah ke Bawaslu harus bisa mengisi di aplikasi SIWAS. SIWAS bisa diakses itu, dan kalau masyarakat yang kurang paham bisa datang ke meja di PTSP, pelayanan terpadu satu Sipintu. Di situ ada meja pengaduan dan petugas meja pengaduan itu di situ wajib memberi kesempatan memberitahu tentang adanya aplikasi SIWAS dan masyarakat disilahkan mengadukan segala persoalan yang dianggapnya ada penyimpangan langsung ke badan pengawasan. Nah, nanti badan pengawasan akan menganalisa, menelaah apakah layak turun langsung wawas atau memberi mandat atau memberi melimpahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan tersebut. Begitu. Jadi terima kasih. Baik. Terintegrasikah Bapak antara eBinwas dengan aplikasi dari Badan Pengawasan itu sendiri? Sementara ini memang eBinwas itu kan salah satunya mengembangkan ada sebuah aplikasi di Badan Pengawasan sendiri. Nanti ke depan itu aplikasi itu akan terintegrasi. Jadi sebab begini, ketika kita melakukan pengawasan ke daerah Hawasda itu, TLHP itu kan wajib diunggah di aplikasi di Mahkamah Agung. Jadi kita tentu tidak asal temuan, tidak asal, karena semua itu menjadi bahan dan kita wajib lapor ke Badan Pengawasan apa yang kita temukan itu di dalam pengawasan daerah itu. Bapak. Berarti pastinya berjenjang Bapak dari Satker ke pengadilan tingkat banding dan nantinya akan ke pusat Bapak ya, begitu sistemnya pengawasannya. Baik Bapak, ada yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat peradilan Bapak? Jadi intinya begini, kepada masyarakat, jadi sekarang itu kan sudah zaman keterbukaan. Pengadilan itu tidak lagi sebuah hutan belantara seperti hutan belantara, tidak. Setiap ada ketimpangan, ada aplikasi SIWAS untuk bisa disampaikan, diadukan ke Badan Pengawasan. Jadi kita tidak lagi dan pengadilan ini kan tidak lagi orang-orang tertutup, terbuka untuk memang Mahkamah Agung menyiapkan sarana untuk kalau masyarakat tidak puas silahkan mengadu. Kalau layak, aduannya layak, bisa ditindaklanjuti tentu akan turun. Kalau hanya sekadar pengaduan tanpa data mungkin dijawab secara tertulis saja oleh Mahkamah Agung. Jadi masyarakat sekarang silahkan, dan ke depan mudah-mudahan tentu pengadilan semakin bersih semakin berintegritas. Amin. Jadi apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Nah, terima kasih. Baik Bapak. Itu saja Bapak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pokoknya pengadilan semakin baiklah ke depan. Amin, terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat peradilan, itu tadi kita bersama dengan Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Begitu banyak yang beliau gambarkan tentang pengawasan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Palu ini dan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dan nantikan terus podcast kami akan memberikan terus informasi, dan terima kasih banyak Bapak atas kehadiran Bapak di podcast ini. Untuk itu kita berharap pengawasan ini akan menjadikan seluruh Satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palu semakin maju ke depannya dan terus memberikan yang terbaik. Baik, itu tadi. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di podcast Nabelo Pura.